Coba kita pikir sebentar. Hampir semua dari kita pernah punya akun media sosial. Mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, dan masih banyak lagi. Tapi pernah nggak kita berpikir, seberapa aman semua data itu? Kita upload foto, isi data diri, bahkan kadang menyimpan informasi yang cukup pribadi. Di balik semua kemudahan yang kita rasakan, ternyata ada ancaman yang tidak terlihat. Mulai dari kebocoran data, peretasan akun, hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Keamanan multimedia adalah upaya untuk melindungi data digital seperti gambar, video, audio, dan informasi pribadi agar tetap aman dari akses yang tidak sah. Tujuannya sederhana, melindungi privasi, menjaga data, dan mencegah kejahatan digital. Beberapa ancaman yang sering terjadi antara lain kebocoran data, peretasan, phishing, dan malware. Di video kali ini, kita akan membahas 5 contoh kasus nyata yang berada di Indonesia. Kebocoran data, peretasan, phishing, dan malware. Kasus Bjorka adalah salah satu kasus yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Beberapa aksi terkenal Bjorka, yaitu kebocoran data kartu SIM pada tanggal 31 Agustus 2022 yang mencapai sampai 1,3 miliar data. Kemudian dokumen surat milik Presiden Jokowi pada September 2022, termasuk dokumen rahasia kepunyaan Badan Intelijen Negara. Namun pihak Istana Kepresidenan membantah adanya kebocoran ini. Cara serangan Bjorka mengambil data dari sistem yang bocor atau disebut dark web dan menjual data di forum hacker atau bisa dibilang breaches forum, menggunakan media sosial untuk menyebarkan. Dampaknya ialah membuktikan bahwa sistem keamanan Indonesia lemah, menyebabkan pemerintah bentuk tim khusus cyber dan mendorong lahirnya UU Perlindungan Data. Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap seorang pemuda yang menggunakan identitas Bjorka pada akhir September 2025. Pria berinisial WFT, 22 tahun, ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. Pelaku mengklaim memiliki 4,9 juta nasabah bank yang ditawarkan melalui dark web. Pelaku diketahui bukan ahli IT dan tidak lulus SMK. Ia hanya mempelajari teknik peretasan secara otodidak melalui internet. Plot twistnya, Bjorka yang asli mengaku masih di luar sana dan mengejek para polisi di luar sana dan bersiap untuk melakukan aksinya kembali. Selain kasus Bjorka, Indonesia juga pernah mengalami salah satu serangan cyber terbesar dalam sejarahnya. Peretas mencoba menonaktifkan sistem keamanan seperti Windows Defender. Lalu pada 20 Juni 2024, malware berhasil masuk dan mulai mengunci sistem. Serangan ini menggunakan ransomware bernama Braincheaper yang merupakan varian dari malware terkenal Lockbit 3.0. Pelaku pun meminta tebusan 8 juta US dollar atau sekitar 131,2 miliar rupiah. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah banyak data di sistem tersebut tidak memiliki backup. Hal ini membuat proses pemulihan jauh menjadi lebih sulit. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan multimedia tidak hanya soal kebocoran data, tetapi juga melumpuhkan sistem negara secara langsung. Hal ini membuat kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam menjaga data. What the hell? Oh my God! Kebocoran data Bukalapak tahun 2019. Pada tahun 2019, sekitar 13 juta akun pengguna Bukalapak dilaporkan bocor dan dijual di forum hacker. Data yang bocor meliputi username, email, password dalam bentuk hash. Meskipun tidak terbaca, password tetap beresiko untuk dibobol. Bukalapak langsung meminta pengguna untuk mengganti password mereka. Namun, kasus ini tetap menimbulkan kekhawatiran besar tentang keamanan data pengguna di platform digital Indonesia. Man, no! 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 No!
Phishing adalah plesetan dari fishing yang berarti artinya memancing. Pelaku akan memancing korban dengan berbagai cara dan alasan agar bisa mendapat data pribadi korban, kemudian dijual belikan atau bahkan memeras korban itu sendiri. Di Indonesia, kasus phishing sering terjadi melalui pesan yang mengatasnamakan layanan populer seperti WhatsApp, Instagram, atau bahkan bank digital. Cara kerjanya, korban akan menerima pesan seperti akun Anda bermasalah, klik link ini verifikasi. Kemudian link tersebut mengarah ke website palsu yang tampilannya sangat mirip dengan aslinya. Tanpa sadar, korban memasukkan username, password, dan dalam hitungan detik, akun tersebut diambil alih oleh pelaku. Setelah akun diambil, pelaku bisa menipu kontak korban, mengakses data pribadi, bahkan melakukan penipuan atas nama korban. Jika hacking menyerang sistem, maka phishing menyerang kepercayaan manusia. Dan yang paling mengkhawatirkan, serangan seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk kita. Sekarang, ancaman di dunia digital tidak hanya soal data, tapi juga soal identitas. Video ini adalah beberapa contoh di mana AI yang berkembang pesat bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Deepfake adalah teknologi berbasis AI yang digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang terlihat dan terdengar sangat nyata. Salah satu kasus deepfake yaitu penipuan kepala daerah. Pelaku sanggup mengantongi keuntungan sampai 80 juta. Cara kerja deepfake, AI akan mempelajari wajah seseorang, ekspresi, suara, lalu menghasilkan video atau audio baru yang hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Please, wo. Aku mau spray gratis. Ibuku itu agak miskin. Oh, saya lihat LS-Streammu, kenapa kamu ketawa, ha? Mana spray gratis yang kau janjikan itu, ha? Di saat pendukungmu oke gas, kamu malah ketawa. Itu nggak respect banget, wo. Dan jangan lupa makanan siang gratisnya, wo. Ketika disalahgunakan, keamanan terancam, privasi yang rentan, dampak pada citra dan hak cipta, etika dan kontroversi. Ancaman keamanan multimedia terus berkembang, dari yang mencuri data hingga sekarang menciptakan realitas palsu. Dari semua kasus yang kita lihat, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, hingga penipuan dengan AI, satu hal menjadi jelas. Keamanan multimedia bukan lagi sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Kita hidup di dunia di mana hampir semua hal terhubung dengan teknologi. Data kita disimpan, internet kita digunakan, dan aktivitas kita terekam. Dan di dunia seperti ini, ancaman terbesar bukan hanya apa yang bisa diretas, tetapi juga apa yang bisa dimanipulasi. Karena era digital bukan hanya data yang harus kita lindungi, tapi juga kepercayaan. Terima kasih telah menonton dan tetap bijak dalam menggunakan teknologi. See ya.